Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Muzaki Novel Amar. Di sini saya akan membagikan beberapa hal tentang artificial intelligence. Mendengar dari namanya, artificial intelligence terdengar seperti suatu teknologi dari masa depan yang akan mentransformasi kehidupan manusia. Namun sadar atau tidak, artificial intelligence bukan lagi merupakan teknologi masa depan. Perkembangan sepanjang sejarah, artificial intelligence membawa banyak penggunaan artificial intelligence yang dikembangkan di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, otomotif, retail, hingga perbankan. Jika melihat masa depan, kemungkinan pengembangan yang dapat dihasilkan dari artificial intelligence tidak akan ada habisnya. Namun untuk dapat memahami artificial intelligence dengan lebih baik, Anda perlu mengetahui awal sejarah artificial intelligence sebelum menjadi topik yang sangat tren seperti saat ini. Artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan kecerdasan buatan atau biasa disingkat dengan AI, adalah cabang ilmu komputer yang dikhususkan untuk membuat mesin berpikir dan menggunakannya untuk menyelesaikan tugas dan aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia. Artificial intelligence mengumpulkan dan mengolah berbagai data yang diterimanya menjadi informasi berguna agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Untuk mengetahui lebih dalam artificial intelligence, pertama saya akan membagikan sejarah artificial intelligence. Sejarah artificial intelligence pertama kali dicetuskan oleh kehadiran Atanasoff Berry Computer atau ABC membangkitkan semangat para ilmuwan untuk mengembangkan ide pembuatan otak elektronik yang terus berkembang dan menjadi artificial intelligence yang kita kenal sekarang ini. Kemudian pada tahun 1943, Warren McCall dan Walter Pitts menerbitkan hasil penelitian yang ia beri judul A Logical Calculus of Ideas in Maintenance in Nervous Activity, berisi model matematis pertama yang dapat digunakan untuk membangun jaringan saraf. Kemudian pada tahun 1950, seorang ilmuwan matematika, Alan Turing, menerbitkan Computing Machinery and Intelligence yang mengusulkan tes Turing, sebuah metode yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat berpikir cerdas atau tidak. Pada tahun 1950, dua orang mahasiswa Harvard, yaitu Marvin Minsky dan Dean Edmond, membangun sebuah SNARS, yaitu komputer yang menggunakan jaringan syaraf pertama di dunia. Kemudian pada tahun 1954, The Georgetown eksperimen terjemahan yang menggunakan mesin IBM secara otomatis mampu menerjemahkan 60 kalimat bahasa Rusia ke dalam bahasa Inggris. Pada tahun 1956, nama artificial intelligence pertama tercetus dari John McCarthy dalam sebuah program deklarasi artificial intelligence, yaitu Dartmouth Summary Set Project on Artificial Intelligence yang disingkat dengan DSRPAI. Sejak saat itu, kecerdasan buatan terus dikembangkan. Berbagai penelitian mengenai teori-teori dan prinsip-prinsipnya juga terus berkembang. Kemudian pada tahun 1959, John McCarthy dan Marvin Minsky mendirikan MIT Artificial Intelligence. Pada tahun 1969, sistem ekspor pertama berhasil dikembangkan di Dendral dan Michigan. Sistem ini dirancang untuk mendiagnosa infeksi darah. Keren bukan? Kemudian pada tahun 1972, bahasa pemrograman logika Prolog diciptakan oleh Alan Colmer dan Robert Kowalski. Prolog sendiri biasa disebut dengan bahasa pemrograman logika atau non-prosedural, yaitu pemrograman yang didasarkan pada deklarasi fakta atau aturan rule. Prolog merupakan salah satu bahasa pemrograman dengan paradigma logik dan deklaratif. Dalam bahasa pemrograman jenis ini, seorang programmer harus menjabarkan atau mendeklarasikan sejumlah sekumpulan fakta dan juga aturan-aturan.
Pada tahun 1982, Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang meluncurkan proyek ambisius yang bernama Fifth Generation Computer System atau FGCS. Tujuan FGCS adalah untuk mengembangkan kinerja seperti komputer super dan platform untuk mengembangkan artificial intelligence. Pada tahun 1992, Jepang mengakhiri proyek FGCS pada tahun itu. Hal ini dikarenakan kegagalan dalam memenuhi tujuan ambisius yang telah dikerjakan satu dekade sebelumnya. Kemudian pada tahun 2008, Google membuat terobosan dengan menghadirkan fitur pengenalan suara. Mereka juga memperkenalkan fitur ini di aplikasinya pada perangkat iPhone. Pada tahun 2011, Apple merilis Siri, asisten virtual yang didukung oleh Artificial Intelligence melalui sistem operasi iOS-nya. Siri sendiri bersifat interaktif. Saat Siri menampilkan tautan web, Anda dapat mengetuknya untuk melihat informasi lainnya di browser web default Anda. Siri juga dapat untuk menjawab pertanyaan yang Anda ajukan ke Siri. Siri juga dapat memeriksa fakta, melakukan kalkulasi, dan menerjemahkan frasa ke bahasa lain. Siri juga dapat mengontrol aplikasi dengan suara Anda, seperti halnya menutup kalender dan juga menambahkan barang ke pengingat dan lain-lain. Siri juga berguna untuk membagikan informasi dengan kontak dan juga beberapa file seperti foto, halaman web, konten dari Apple Music atau Apple Podcast, lokasi peta, dan lainnya untuk orang di kontak Anda. Kemudian pada tahun 2014, Alexa, virtual asisten yang dimiliki oleh Amazon rilis. Alexa merupakan marketplace yang didirikan oleh Amazon. Kemudian pada tahun 2016, AlphaGo, program komputer yang dikembangkan oleh Google DeepMind, berhasil mengalahkan juara dunia Lee Sedol dalam permainan Go. Pada tahun tersebut juga, robot humanoid pertama bernama Sophia berhasil dibuat oleh Hanson Robotics. Ia didukung dengan kemampuan mengenali wajah, komunikasi verbal, dan ekspresi wajah. Sophia adalah sebuah robot humanoid yang dikembangkan oleh perusahaan berbasis di Hong Kong. Robot tersebut dirancang untuk memberikan jawaban berbagai pertanyaan dan telah diwawancara di seluruh dunia. Pada Oktober 2017, robot tersebut menjadi warga negara Arab Saudi, dan ini adalah robot pertama yang meraih kewarganegaraan dari sebuah negara. Sophia sendiri diaktifkan pada tanggal 19 April 2015. Robot ini terinspirasi dari aktris Audrey Hepburn dan dikenal karena penampilan dan perilaku manusia seperti varian-varian robot sebelumnya. Kemampuan Sophia secara konsep mirip dengan program komputer Eliza, yang merupakan salah satu usaha pertama untuk menyimulasikan percakapan manusia. Perangkat lunak ini telah diprogram untuk memberikan tanggapan yang telah ditulis sebelumnya terhadap pertanyaan atau frasa tertentu, seperti chatbot. Revson ini digunakan untuk menciptakan ilusi bahwa robot mampu memahami percakapan, termasuk jawaban atas pertanyaan seperti apakah pintu terbuka atau tertutup, dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2020 kemarin, Baidu berhasil merilis algoritma Artificial Intelligence Linear Form kepada tim ilmuwan dan tim medis yang bekerja untuk mengembangkan vaksin selama tahap awal pandemi COVID-19. Itulah sejarah Artificial Intelligence dari tahun ke tahun sampai saat ini. Untuk itu masih banyak lagi pengetahuan tentang Artificial Intelligence. Pada konten berikutnya saya akan bagikan tipe-tipe Artificial Intelligence. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih, saya Ahmad Nuzul Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.